Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ria di Oma Podcast. Obrolan meteorologi Kuala Namu asik. Hore. Nah, teman-teman di rumah udah nonton belum nih episode yang sebelumnya? Kalau yang belum nonton, bisa langsung tonton karena di episode sebelumnya itu kita banyak informasi-informasi yang kita bagikan ke teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang kira-kiranya butuh data dari Stasiun Meteorologi Kuala Namu. Informasinya ada di episode sebelumnya. Nah, untuk hari ini, coba hari ini kita kedatangan siapa lagi nih kira-kira nih? Nah, tamu hari ini langsung aja kita sambut, nggak pakai lama-lama, ada Bang Noval Rambe. Halo Bang Halo, Noval. tamu jauh. Tamu jauh ya Bang ya. Iya. Nah, teman-teman, Bang Noval ini adalah salah satu pegawai Stasiun Meteorologi Kuala Namu. Nah, beliau ini udah lama ya di sini ya, Bang ya? Eh, Pertama kan di Kolonia tahun Oke. 2009. Iya, berarti Berarti udah sekitar 13 tahun ya. 13 tahun. Wah, cara Bang Noval udah 13 tahun nih jadi seorang meteorologis Bang ya, bisa dibilang ya. Ya. Nah, 13 tahun jadi seorang meteorologis. Jadi hari ini Bang Noval bakal bagi-bagi pengalamannya selama jadi seorang meteorologis itu. Oke, Bang Noval. Nah, pertanyaan pertama nih. Sebenarnya nih BMKG itu fungsi dan tugasnya itu ngapain aja sih, Bang? Boleh dijelasin? Eh, Kalau secara umum yang Heeh. jelas BMKG itu kan melayani di bidang eh, pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika. Cuma kalau memang kita cerita khusus di Stasiun Meteorologi Kuala Namu, itu di sini khusus melayani kegiatan penerbangan. Memang Mhm. ada juga sih ke publik, cuma memang khususnya untuk melayani kegiatan penerbangan. Jadi kita melakukan pengamatan, terus eh, melakukan perakiraan cuaca untuk diberikan ke user di bandara, khususnya itu untuk kegiatan penerbangan, untuk take off landing gitu. Nantilah kita cerita gimana bisa sampai ke sana gitu. Oke, wah bakalan panjang nih, teman-teman. Stay tune ya. Oke, tadi Abang bilang kita melakukan pengamatan cuaca. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, selama pengamatan cuaca itu gimana sih Bang dilakukannya pengamatan cuaca itu? Nah, jadi eh, yang pertama itu pengamatan. Ya, Jadi kita dinas itu di kantor itu 24 jam. 24 jam Ya, full dan nggak 24 jam boleh full. kosong. Ya, Oh, memang nggak boleh kosong ruangannya. oke. Berarti kita pakai shift nih Bang ya. Ya, Ah, jadi pakai pakai shift. Oke, apa? dua. Shift-shiftan. Nah, jadi selama Mhm. 24 jam itu kita bilangnya observer. Nah, jadi Observer. pengamat cuaca itu kita panggilnya itu observer. Oh, observer. Kalau meteorologis tadi? Meteorologis itu bisa dibilang dia sebagai observer dan Aha. sebagai forecaster juga gitu. Oke. Jadi kan kita di Stasiun Meteorologi Kuala Namu itu kan kebetulan kita eh, ditugaskan di observasi juga di forecaster. Jadi biar gampang menyebutnya kita sebut Meteorologis, meteorologis. oh Nah, begitu. cuman kalau Oke. khusus kalau kita cerita di pengamatan, kita bertugas sebagai observer. Mhm, Nah, oke. jadi observer itu intinya, ya biar nggak panjang-panjang ya dan Oke. biar mudah dipahami. Iya. Intinya melakukan pengamatan cuaca setiap setengah jam. Oh, setiap setengah Setiap jam. setengah jam melakukan pengamatan cuaca selama 24 jam dalam 7 hari, dalam 365 hari. Pokoknya terus menerus. Nggak ada liburnya nih Ya, Bang nggak ada ya. liburnya. Ya, Jadi full. Oke. eh, jadi kita memang harus standby terus di tempat karena Hmm. walaupun memang seharusnya setengah jam, tapi kan kalau misalnya ada kondisi cuaca yang eh, bermakna atau yang mungkin bisa berpengaruh Mhm. terhadap kegiatan penerbangan, nggak mesti setengah jam, mungkin kita bisa update cuaca 5 menit sekali. Jadi 5 menit kita Oh. update kalau memang ada kondisi tertentu lah gitu. Jadi memang betul-betul harus fokus. Jadi kadang kami Hmm. bilangnya itu
kalau kursi di ruangan itu kursi panas gitu. Kursi Nah, panas. karena dia memang nggak pernah lepas Iya, dari karena juga menyangkut hajat hidup banyak iya, orang juga iya. nih Bang ya kan untuk penerbangan nih. Nah, oke. Nah, jadi selama mengamati cuaca itu kan pasti pakai alat-alat yang digunakan. Di sini kita udah punya nih alat-alatnya. Bisa kita lihat. Eh, Bang Novel, saya nggak ngerti ini apaan. Boleh dijelasin nggak Bang ini apa? Ini Mungkin juga, yang ini saya lihatnya, ini saya pernah lihat deh kayaknya waktu SMA di di lab kimia deh. Coba bisa iya, dijelasin nggak Bang fungsinya sama atau nggak iya, sih? Oke. mungkin hampir sama ya. Hmm. Kan gelas ukur Oh itu ini ya. namanya gelas ukur. Iya. Nah, cuma kalau gelas ukur di BMKG itu dipakainya untuk mengukur curah hujan. Berarti yang dimasukin ke dalam itu Air hujan air hujan. yang tertampung di alat penakar curah hujan. Jadi, Oke. nah di taman alat itu, jadi kita nyebutnya taman alat. Taman alat Nah, yang ada di Med Garden gitu ya, ya. Oke. jadi kan kita observer itu, Mm-mm. kita itu bertempat di taman alat lah. Jadi di situ ada gedung untuk orangnya, Mhm. kan di sebelah gedung itu biasanya itulah dia taman alat atau Met Garden. Mhm. Nah, jadi di Met Garden itu inilah dia alat-alatnya. Beberapa, Hmm. banyak sih. Nah, ini kebetulan yang ada di atas meja ada 3 alat ya. Hah? Nah, jadi untuk yang hujan ini itu namanya alatnya penakar hujan OBS. Ini? Nah, yang ini. Oh yang ini? Nah, jadi saat ada hujan jadi dia nampung air hujan. Nah, ketika jam-jam tertentu Mhm. kita ambil atau kita buka keran di alat tersebut, nah kita tampung di sini. Jadi Oh. inilah untuk mengukur mengukur curah hujannya. Memang sangat-sangat manual sekali ya. Nah, itu sebenarnya sudah ada alat otomatisnya. Jadi memang Oh. ini betul-betul yang alat manual lah yang ada yang tampil di depan kita sekarang ini. Oke. Nah, untuk yang ini nih Bang, ini yang kayak apa nih? Bola dunia Nah, nih ya. nih bola kristal ini. Bola kayak- Kalau kita nyebutnya bola kristal ya, karena memang mirip bola, bola kristal bentuknya. Nama sebenarnya apa Nah, nih Bang namanya? itu namanya Campbell Stock. Campbell Stook. Campbell Stock. Campbell Nah, Stook. Oke. itu alat Mhm. pengukur lama penyinaran matahari. Ya itu kan Oh. sudah ibaratnya itu kan ibarat kaca pembesar kan. Jadi kalau Mhm. kaca pembesar kan kita taruh di bawah sinar matahari kan, waktu kecil kan sering tuh, Iya iya itu benar-benar. kertasnya ditaruh di bawah terus terbakar Iya itu. iya. Ya, seperti itu, sama sebenarnya. Cuma dia kan kaca pembesarnya betul-betul bulat gitu kan. Karena kan dia biar bisa dapat dapat semua penyinaran matahari dari pagi sampai sore. Jadi di bawahnya ada kertasnya. Nah, Mhm. itulah saat kertasnya terbakar itulah berarti ada penyinaran mataharinya gitu. Itu yang kita hitung. Oke. Nah, oke. Nah, yang ini Nah, yang itu ini angin bukan sih, Bang? ya Iya, benar betul. ya. Oh, sorry. Kelihatan soalnya ada Iya. kipas-kipasnya. Iya, benar nih. Itu namanya anemometer. Ini ada Anemometer. angka-angkanya nih. Ya, yang angka-angkanya itu untuk kecepatan anginnya. Berarti kalau ininya bergerak, di Nah, itu sininya bergerak ya. ya jadi Nah, semakin kencang putarannya berarti yang angka di bawah itu juga semakin tinggi nilainya. oke. Itu satuannya knot. Satuannya nol. Ya, satuannya knot. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya di sini tuh kalau kita putar, kelihatan nggak sih ini ada jarum merah, dia bakal bergerak nih. Tuh. Oh, gitu. Nanti ini berarti dicatat ya, Bang ya? Misalnya, Iya, oh. jadi itu dicatat. Kalau yang ya itu inilah dia yang kita amati setiap setengah jam sekali itu dari alat-alat ini. Khususnya anemometer itu ya. Jadi setengah jam sekali kita ambil datanya terus kita kirimkan ke user lah. Oh, oke. Nah, jadi selain ketiga alat yang ada yang ada sekarang ini, berarti banyak alat-alat lain, Bang ya? Banyak banyak dan sekarang itu udah serba otomatis. Mhm. Serba Iya. otomatis. Jadi yang alat-alat ini adanya di taman alat atau di tempat-tempat tertentu. Jadi kita nggak perlu lagi keluar, kita langsung lihat di display aja. Oh, Jadi berarti kecepatan angin, arahnya, suhu udara, oke, sampai hujan ini pun sudah ada di display. Jadi ya berarti kita nggak sudah perlu seperti nyatet itu sih. nyatet manual Ya, lagi gitu. cuman Mhm. kita masih tetap pakai alat-alat konvensional ini
sebagai backup aja sih. Oke. Ya, mungkin kalau misalnya ada gangguan jaringan atau ada trouble di alat-alat yang otomatis, Mhm. kita masih punya alat untuk mengamati. Oh iya, Intinya karena jangan sampai kosong. oh iya bener, karena nggak boleh kosong tadi ya Ya, Abang bilang ya. Oke. Nah, wah, jadi sebenarnya pekerjaan observer ini sangat berjasa lah ya Bang ya. ya. Berjasa sekali ya teman-teman Karena di memang rumah. pilot itu butuh data pengamatan ini untuk Mhm. take off ataupun landing. Mmm, Jadi kita kirim datanya itu, ya datanya itu ujung-ujungnya nanti yang pakai pilot untuk take oh, off landing. mereka akses di website kita langsung Bang ya? Enggak, Eh, nanti ada alat yang heeh, dia mengkonversi data kita, kan oke. itu teks, Iya, kita kirim teks. heeh. Nah, nanti di pilot itu sampainya dia suara. Nah, Oh, jadi nanti dia gitu. hidupin suara di kokpitnya, nah, nanti kedengaran. Jadi dia nggak perlu baca, dia tinggal dengar suara aja gitu. Oh, Ada gitu. alatnya. Oke, wah, ya, saya kira, pilotnya itu, ngebaca apa ya, dari website kita gitu. Ya mungkin kalau dia posisi nggak sibuk atau lagi sebelum terbang bisa kali ya. Lagi Tapi kan kalau gabut misalnya gitu ya. mau landing kan dia kadang harus Iya fokus. iya, Jadi dia bener-bener, cuma langsung dengar sini ya. suaranya aja gitu. Itu suara yang didengar tuh gimana? Abang tahu nggak sih suaranya ya? Yang didengar oleh pilot-pilot itu? Dia intinya dia baca data pengamatan itu. Heeh. Jadi dari teks ya dibaca jadi bentuk suara itu aja sih. Oke. Misalnya meter jam sekian, angin, arah dari Mhm. kecepatan, suhunya berapa dia baca gitu. Tapi ya dalam bahasa Inggris. Oh iya, Dalam bahasa Inggris yang nggak jelas, mungkin nggak dalam bahasa Indonesia. dan nggak mungkin bahasa Jawa Iya. juga. Oke, nah Bang Noval kemarin nih baru workshop ya? Ya, Kemarin, kemana Bang? ke Prancis. Ke Prancis, Wih, wah Bang ngeri-ngeri. Noval nih baru pulang dari Prancis Jauh, nih. jauh ya Kami, workshopnya ya. kami kenapa dapet oleh-olehnya nih kemarin Iya, nih. iya. Oke Bang, ceritain dong selama di Prancis tuh ngapain aja? Nah, jadi ke Prancis itu kegiatan ya semacam workshop gitu ya. Iya. Workshop untuk mempelajari satu aplikasi. Oh, aplikasi. Aplikasi lah kita bilang. Karena memang bentuknya software ya. Jadi kita nggak bilangnya alat tapi aplikasi. Mhm. Aplikasinya itu namanya Aeromed Web. Aeromed Web. Aeromed Web. Aeromed Map itu apa Bang? Nah, Aeromed Web ini terkait ke eh, tugasnya forecaster. Nah, mungkin Mhm. kita bisa agak cerita masuk ke forecaster ya. Mungkin Iya tadi boleh. sebagian kecil lah, itu masih sebagian kecil itu soal observer. Nah, ini karena memang cerita Aeromed Web, Mhm. jadi kita nggak masuk ke forecaster. Jadi itu nanti yang make aplikasi itu forecaster nanti. Nah, gunanya itu untuk membuat flight dokumen Oh, flight secara dokumen. otomatis. Nah, Oke. jadi kan mungkin selama ini kita bikin flight dokumen itu kita masih ambil gambar-gambarnya atau data-datanya itu dari website, terus kita satukan di satu folder, kita susun. Nah, Aeromed Web itu nanti sudah terintegrasi semua, jadi kita tinggal pilih-pilih data apa yang mau kita pakai Mhm. untuk di flag dokumen, ya udah jadi gitu. Berarti lebih simpel Ya gitu lebih ya Bang? lebih simpel Oh, ya, lebih lebih simpel simpel. dan lebih cepat. Nah, Aeromed Web itu sendiri ciptaan siapa tuh Bang yang Nah, itu kemarin yang mengeluarkan MFI atau MFI? Meteo France Internasional Oke. gitu. Dan itu sekarang kita pakai di sini Bang ya? Belum, belum. Belum? Jadi kemarin tuh masih masih pelatihannya aja, Oke, masih berarti ke pelatihan. depannya bakal diusahakan untuk memakai itu ya Bang ya? Ya, kedepannya bakal itu dipakai. Cuma Mmm, belum tahu kapan sih. Mungkin ya tunggu selesai semua pelatihannya dan udah sempurna baru kita pakai gitu. oke. Nah, Bang Noval nih, makasih Bang ya. Kita udah cerita banyak hari ini sama Bang Noval. Nah, eee, jadi buat teman-teman di rumah, kalau kira-kira ada
hal-hal yang mau ditanya berkaitan dengan BMKG, tentang meteorologi atau observasi. Nah, teman-teman bisa komen di Instagram kita atau di YouTube kita juga bisa, sebagai saran atau masukan untuk kita ke depannya bakal ngebahas apa lagi. Nah, oke. Nah, terakhir nih Bang ya, untuk yang Oke. terakhir, Lama juga kesan-pesan. nggak apa-apa. Oh iya, durasi nih Bang. Oke. Oke, Nah durasi. Bang, iya. Kesan-pesannya dong Bang, selama jadi observer, selama 13 tahun ini, biar teman-teman di rumah tahu. Observer dan forecaster ya. Boleh, Nah, silahkan. ya maksudnya kan kebetulan saya dua-dua kan, observer dan Iya, forecaster. Jadi kesan dan pesan ya. kesan dan pesan. Kesan dan pesan. Kalau kesannya ya asik-asik menantang kali ya. Asik-asik menantang. Asik-asik menantang. Asiknya ya memang kebetulan kan forecaster observer itu kan di bandara, di tower gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya orang-orang wah kerjanya di tower gitu ya. Padahal ya eh, sebenarnya ya berat sebenarnya kerjaannya karena memang kan kita terkait dengan Iya, penerbangan. ini kita apa? Zero mistake Bang ya, nggak Ya, boleh ada zero salah. mistake ya. Eh, Asiknya sih karena kita petugas operasional, jadi kan sip-sipan. Jadi mungkin kalau kita lebih bisa ngatur waktu lah gitu. Cuma ya kalau nggak enaknya sih terkadang kalau misalnya lebaran pun kalau misalnya kita memang Nah, kedapatan iya, iya, jadwal iya. dinas Harus masuk ya nih. harus masuk juga gitu. Malah bahkan kalau lebaran itu biasanya kan penerbangan makin padat kan. Iya, benar. Nah, malah Makin malah banyak. kita sebenarnya makin harus fokus lah. Ya Heeh, eh enak sih kerjanya. enak. Iya. Karena apalagi di Taman Alat tuh. Taman Alat tuh kan sendiri, Iya. Nah, saya udah pernah ke sana tuh, Mas. jauh dari mana-mana kan gedung lain aja itu jauh lah pokoknya. Kadang kalau kita yang suka-suka sendiri gitu kan, mau suasana tenang, santai, emang di sana tuh cocok itu. Ya untuk anak-anak Iya, senja gitu. enak senja gitu kan. Nanti kalau udah sore, sore berdiri di luar duduk kan, apalagi kan Lihat pesawat gitu. pemandangan luas, Iya. ngeliatin runway itu di sebelah sana, pesawat take off landing gitu kan. Cuma ya begitu ada hujan baru kalang kabut. Oke. Nah, pesannya nih Bang, pesannya sendiri apa? Untuk Pesannya, teman-teman kita. pesan untuk teman-teman. Untuk teman-teman observer atau forecaster yang di luar ataupun yang Oh pengen mau jadi gitu. observer gitu. Hmm, Mhm. untuk teman-teman seperjuangan kali ya Nah, dulu ya, ya. teman-teman sesama observer forecaster dari Sabang sampai Merauke Oke. ya. Punya tim sendiri gak sih Bang, kayak komunitas kayak gitu untuk eh, mana tahu ya. Biasanya sih ya tim satu angkatan aja sih Oh, biasanya, oke. nggak ada sih memang perkumpulannya, perkumpulan eh, forecaster gitu. Heeh. Cuma ya belum begitu Belum, oke, belum. aktif lah gitulah Iya, mungkin iya, ya. iya. Jadi Hmm. pesannya ya tetap semangat aja sih buat teman-teman mungkin yang udah belasan tahun jadi observer forecaster, pasti Mhm. banyak suka dukanya, tetap semangat. Eh, yang jelas kita kan kerja untuk melayani masyarakat kan, melayani masyarakat. Jadi ya insya Allah dapat gaji, dapat pahala Pahala. juga gitu. Dapat gaji, dapat dunia, dapat akhirat nih Bang ya. Terus pesan-pesan untuk publik kali ya, untuk Iya. masyarakat kali ya. Heeh. Ya asik sih BMKG itu, kerja di BMKG. Kalau mau coba mungkin bisa datang dulu ke kantor. Ya, biasanya kan ada tuh banyak tuh sekolah-sekolah. Kadang-kadang kan TK SD kan Iya, sering juga kunjungan ke kunjungan ya. kantor-kantor gitu kan. Jadi terbuka juga sih sebenarnya. Kantor kita terbuka juga untuk kunjungan. Mm-mm. Jadi biar masyarakat lebih tahu BMKG itu sebenarnya seperti apa gitu. Dan kalau eh, yang tertarik mungkin bisa lihat-lihat kan. Eh, ada sekolahnya juga soalnya.
Oh iya, Nama ada sekolahnya STMKG. STMKG ya. Nah, Nah, mungkin nanti kita bakal bahas di episode yang lainnya. Jadi ya tungguin aja ya. Oke. Lanjut, Bang. udah sih itu Oh, aja sih udah itu aja. pesannya. Jangan Oke. banyak-banyak, nanti nggak muat kertasnya. Oke, teman-teman. Nah, kita udah sampai di akhir acara nih ya. Acara macam apa aja acara ya. Oke, Bang Noval, makasih banyak udah datang di sini. Makasih banyak udah mau sharing-sharing pengalamannya. Oke, Sampai jumpa di lain waktu ya, Bang ya. sampai jumpa sama-sama. Terima Sehat-sehat. kasih udah diundang. Iya, kami nih yang seneng nih. Oke, nah untuk teman-teman yang di rumah, terima kasih udah nonton sampai akhir sampai akhir durasi nih. Nah, untuk episode-episode selanjutnya tetap tungguin, jangan lupa follow Instagram kami di @bmkg_kuala Namu dan jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.